Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 6 November 2022, berjudul Teguran Allah adalah sebuah berkat. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Teguran Allah adalah sebuah berkat. Adalah bukti Dia peduli kepadamu. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti dan alasan bahwa teguran Allah adalah sebuah berkat, contohnya kehidupan Salomo, di mana Tuhan tidak meninggalkan Salomo dalam keterpurukan dosa-dosanya, tetapi Ia menyelamatkan Salomo walaupun kerajaannya akan dibagi dua, yakni kerajaan utara dan selatan. Namun Tuhan tidak meninggalkan Salomo. Dengan pesan-pesan teguran dan dengan peringatan keras, Ia berusaha membangunkan sang raja untuk menyadari betapa berdosa cara hidupnya. Pada akhirnya, Tuhan melalui seorang nabi menyampaikan kabar mengejutkan kepada Salomo. Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah, aku akan mengoyakkannya. Kedua, bukti dan alasan bahwa teguran Allah adalah sebuah berkat, dikarenakan oleh teguran yang keras akan mengubah perkataan dan perbuatan si pelaku kesalahan untuk menjadi lemah lembut dan berkenan kepada Allah. Sementara kata-kata kita harus tetap baik dan lemah lembut, janganlah ucapkan kata-kata yang akan menuntun pelaku kesalahan berpikir bahwa jalannya bukan tidak berkenan kepada Allah. Ini adalah jenis simpati yang bersifat duniawi dan menyesatkan. Tidak diberikan izin untuk menunjukkan simpati yang tidak sepantasnya untuk simpati yang bersifat sentimental. Para pelaku kesalahan memerlukan nasihat dan teguran, dan kadang-kadang harus ditegur dengan keras. Ketiga, bukti dan alasan bahwa teguran Allah adalah sebuah berkat, dikarenakan ada banyak para pelaku kesalahan mencari simpati orang lain dalam dosa mereka. Terkecuali mereka telah memelihara hati nurani, maka barulah pelaku kesalahan itu akan berani mengakui dan menyalahkan dosanya. Teguran akan dosa masih membangkitkan roh kebencian dan perlawanan. Bila mana pekabaran amaran Allah dibawa masuk ke dalam hati nurani, setan menuntun manusia itu untuk membenarkan diri mereka dan mencari simpati orang lain dalam dosa mereka. Gantinya memperbaiki kesalahan mereka marah kepada orang yang menegur, seolah-olah orang itulah penyebab kesulitan. Dari zaman Habel yang benar sampai pada zaman kita ini, roh seperti itulah yang ditunjukkan kepada mereka yang berani menyalahkan dosa. Keempat, bukti dan alasan bahwa teguran Allah adalah sebuah berkat, maka itu disediakan kitab suci yang akan menarik manusia supaya menjadikannya sebagai pedoman, dan kitab suci mempunyai kuasa untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Kitab suci menarik kepada manusia sebagai yang mempunyai kuasa untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Kitab-kitab itu berbicara kepada manusia dalam amaran, dalam teguran, dalam permohonan, dalam dorongan. Pikiran harus dilatih pada kebenaran firman Allah. Kalau tidak, maka pikiran akan menjadi lemah. Kita harus memeriksa untuk diri kita sendiri dan belajar alasan iman kita untuk membandingkan kitab dengan kitab. Ambillah Alkitab dan dengan berlutut, mintalah Allah menerangi pikiranmu. Kelima, bukti dan alasan bahwa teguran Allah adalah sebuah berkat, dikarenakan ada tujuan amaran, nasihat, dan teguran agar supaya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebelum itu menjadi sifat alamiah kita yang kedua. Tuhan mengirimkan kepada kita amaran, nasihat, dan teguran supaya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebelum itu menjadi sifat alamiah kita yang kedua. Tetapi, bila mana kita menolak untuk diperbaiki, Allah tidak campur tangan untuk meniadakan kecenderungan rangkaian tindakan kita itu. Ia tidak melakukan mujizat supaya bibit yang kita tabur tidak tumbuh dan mengeluarkan buah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.